saya akan coba menerangkan terkait pengertian modul dan pengembangannya. Modul ialah suatu kesatuan yang terdiri dari serangkaian kegiatan belajar yang secara nyata telah memberikan hasil belajar yang efektif dalam mencapai tujuan secara jelas dan spesifik. Atau modul juga merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh seluruh peserta didik. Oleh karena itu makanya modul disebut juga sebagai media untuk belajar mandiri. Mengapa demikian? Karena di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. Jadi lebih memudahkan. Artinya bahwa pembaca atau peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran seorang guru atau pengajar secara langsung. Kalau misalkan bisa kita tarik kesimpulan yang lebih ringkas, itu modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematik oleh seorang guru untuk kemudahan murid-muridnya. Adapun arti berikutnya, adapun arti dari pengembangan modul ialah mengajarkan suatu mata pembelajaran melalui tulisan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengembangkan modul sama dengan yang digunakan dalam pembelajaran biasa. Ada bedanya ya antara modul dengan pembelajaran biasa, itu bahwa modul bahasa yang digunakan itu bersifat setengah formal atau dia tidak menggunakan bahasa buku teks yang bersifat sangat formal. Ya, teman-teman bisa melihat terkait pengembangan modul itu, penjelasan terkait pengembangan modul itu yang dikemukakan oleh Meyer. Kata Meyer, modul ialah suatu bahan ajar pembelajaran yang isinya relatif singkat dan spesifik yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Modul biasanya memiliki suatu rangkaian kegiatan yang terkoordinir atau tersusun dengan baik berkaitan dengan materi dan media serta evaluasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan modul. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan modul, di sini itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang analisis pendahuluan. Yang kedua yaitu tentang penyusunan modul, dan yang ketiganya yaitu tentang validasi dan revisi. Nah, untuk poin yang pertama yaitu tentang analisis pendahuluan, di sini kita sebagai pendidik atau pengajar yaitu kita harus mampu untuk mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan modul. Nah, baik dari meliputi pengertian modul itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, komponen prosedurnya seperti apa, bahkan kekurangan dan kelebihannya modul tersebut seperti apa gitu. Nah, untuk poin kedua yaitu tentang penyusunan modul. Penyusunan modul di sini yaitu berkaitan dengan pokok-pokok bahasannya, tujuan pembelajarannya, menyusun isi perangkatnya, perangkat evaluasi, dan kelengkapan modul itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang validasi dan revisi. Nah, di sini yaitu berkaitan dengan menentukan desain validasi validator, jenis data yang digunakan, instrumen pengumpulan data, proses validasi, analisis data dan revisi modul. Nah, itu untuk langkah-langkah pengembangan modulnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pengembangan modul sesuai dengan kompetensi. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan modul. Nah, di sini merupakan kegiatan menganalisis kompetensi atau tujuan untuk menentukan jumlah dan judul modul yang dibutuhkan. Jadi di sini itu proses penentuan judul modul yang dibutuhkan peserta didik itu seperti apa. Nah, untuk tujuannya seperti apa? Untuk apa? Tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan menetapkan jumlah dan judul modulnya.
Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang penyusunan draft. Nah, penyusunan draft di sini itu berkaitan tentang proses penyusunan dan pengorganisasian materi pembelajaran dari suatu kompetensi atau subkompetensi menjadi satu kesatuan yang sistematis. Jadi, penyusunan draft di sini itu untuk bertujuan menyatukan tentang pembahasan-pembahasan yang akan dicantumkan di dalam modul. Nah, tujuannya yaitu untuk menyediakan draft suatu modul sesuai dengan kompetensi. Jadi, bertujuan untuk menyesuaikannya dengan kompetensi. Nah, untuk yang ketiga yaitu tentang uji coba draft modul. Nah, ini berkaitan tentang kegiatan penggunaan modul pada peserta terbatas. Maksudnya jadi nggak diterjunkan secara langsung, jadi digunakan dulu untuk beberapa peserta guna untuk menentukan atau mengetahui manfaat modul itu seperti apa kepada peserta didik gitu. Namun setelah itu barulah modul itu diluncurkan secara keseluruhan untuk seluruh peserta. Nah, untuk tujuannya salah satunya yaitu untuk mengetahui kemampuan dan kemudahan peserta dalam memahami isi modul serta mengetahui efisiensi waktu belajar dengan menggunakan modul itu seperti apa. Itu untuk beberapa tujuan untuk uji coba draft modul. Nah, untuk yang keempat yaitu tentang validasi. Validasi di sini yaitu proses permintaan persetujuan atau pengesahan terhadap kesesuaian modul dengan kebutuhan gitu. Itu tuh dilaksanakan oleh pihak-pihak praktisi saja. Nah, tujuannya untuk memperoleh pengakuan atau pengesahan secara resmi gitu agar modul itu disahkan secara resmi. Nah, untuk yang terakhir yaitu tentang revisi. Ini poin kelima, yaitu merupakan suatu penyempurnaan modul setelah memperoleh masukan dari kegiatan uji coba. Nah, jadi revisi ini berfungsi untuk merevisi kekurangan modul agar modul itu terlihat lebih sempurna. Nah, itu untuk langkah-langkah penyusunan modul sesuai dengan kompetensi. Adapun perbedaan dengan langkah-langkah di atas, tidak ada perbedaan secara terlihat gitu, hanya mungkin kalau yang sesuai kompetensi ini terlihat lebih jelas dan kita juga lebih paham gitu. Baik, selanjutnya yaitu tahap perencanaan modul. Perencanaan dalam mempersiapkan penulisan modul sangatlah penting, karena dengan perencanaan yang baik dalam penulisan modul, maka modul yang dihasilkan akan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, serta kedalaman materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik atau diklat. Yang kedua, yaitu mengatur urutan materi sesuai dengan urutan tujuan. Dapat mengatur urutan materi atau topik secara logis dalam upaya membantu peserta didik menyerap materi pelajaran yang disajikan. Tahap selanjutnya yaitu memulai penulisan. Outline yang telah selesai Anda siapkan selanjutnya dijadikan patokan untuk memulai menulis modul Anda. Dan yang terakhir yaitu menulis penilaian hasil belajar. Penulisan tes atau penilaian hasil belajar bagi peserta didik atau peserta diklat yang belajar dengan modul pada prinsipnya tidak terlepas dari proses pengembangan modul bahan ajar yang dilakukan. Saya ingin bahas tujuan pengembangan modul. Tujuan pengembangan modul hendaknya memperhatikan tujuan dari penyusunan modul. Nah, menurut Purwanto, tujuan pengembangan modul bagi siswa yang pertama yaitu untuk memudahkan siswa dalam mempelajari bahan belajar sehingga mencapai tujuan instruksional, menguasai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tertentu. Yang kedua yaitu disajikan untuk siswa atau audiens tertentu dengan asumsi mereka dapat mempelajari secara individu atau secara mandiri. Yang ketiga, untuk membimbing dan mengarahkan siswa dalam proses belajar termasuk proses diklat. Yang keempat, dapat meningkatkan kedisiplinan siswa agar dapat belajar secara lebih tertara dan terprogram sehingga proses belajar menjadi lebih
efektif dan efisien. Sedangkan tujuan penyusunan modul bagi guru adalah supaya menjadi acuan dalam menyajikan dan memberikan materi selama diklat atau kegiatan pembelajaran berlangsung. Mengenai keunggulan dan kekurangan metode belajar mengajar menggunakan modul pembelajaran. Kita bahas kekurangannya dulu. Yang pertama, kekurangan penggunaan modul pembelajaran adalah diperlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang relatif lama untuk mengembangkan sebuah modul pembelajaran sehingga nantinya mampu diaplikasikan secara baik dan benar. Kekurangan yang ketiga adalah modul pembelajaran membutuhkan pengorganisiran yang cukup baik sehingga nantinya digunakan sesuai dengan harapan yang ada. Sebab tanpa organisir yang baik, penggunaan modul pembelajaran nanti akan terkesan sia-sia sebab banyak terjadi miskomunikasi ketika tidak ada organisir yang baik. Yang keempat, kekurangannya adalah kedisiplinan. Nah, ini yang menjadi masalah ketika para siswa kurang disiplin. Maka siswa seharusnya ketika menggunakan modul pembelajaran dituntut untuk lebih disiplin lagi di dalam kegiatan belajar. Nah, yang kelima, kekurangannya adalah para guru dituntut untuk lebih intensif mengawasi proses belajar para siswa agar para siswa tidak menyalahgunakan modul pembelajaran yang ada. Di samping kekurangan yang tadi disebutkan, ada beberapa kelebihan keunggulan dari penggunaan modul pembelajaran. Di antara keunggulannya yang pertama adalah para siswa menjadi lebih tanggung jawab dalam kegiatan belajar. Sebab penggunaan modul pembelajaran menuntut siswa untuk lebih mandiri dalam proses belajar. Yang kedua, keunggulannya adalah para siswa belajar dengan sesuai tingkat kemampuannya masing-masing. Jadi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, materi yang dipelajari sesuai dengan kemampuannya. Si A kemampuan penyerapan materinya seberapa besar. Nah, itu nanti akan berbeda dengan si B yang notabene kemampuan penyerapan materinya berbeda dengan si A. Itu disesuaikan dalam modul pembelajaran. Jadi nggak sama. Nah, termasuk salah satu keunggulannya adalah beban belajar para siswa nantinya lebih sesuai karena disusun, diatur sebagaimana kemampuan para siswa. Nah, selanjutnya keunggulannya adalah para siswa akan lebih termotivasi dalam belajar sebab modul pembelajaran ini membebaskan para siswa untuk belajar. Para siswa bisa belajar tergantung baik atau para siswa nantinya bisa belajar sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dia bisa belajar di kondisi terbaiknya. Jadi antara satu siswa dengan siswa yang lain bisa berbeda kondisi belajarnya dan itu bisa dimaksimalkan dengan penggunaan modul pembelajaran. Nah, misal dia mau belajar sambil bermain atau dia mau belajar lebih ke serius belajarnya atau dia mau belajar di ruangan terbuka, itu bisa dimaksimalkan di modul pembelajaran. Nah, selanjutnya keunggulannya adalah efektivitas dan efisiensi pembelajaran itu lebih terjamin ketika menggunakan modul pembelajaran. Sebab penggunaan modul pembelajaran itu membuat metode pembelajaran lebih tersusun secara rapi. Tapi ini dengan catatan ketika penggunaan modul pembelajaran dilakukan dengan baik.
sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ada. Kemudian, keunggulan penggunaan modul pembelajaran adalah penilaian yang lebih objektif terhadap siswa, dan hasil yang didapatkan dari penilaian itu lebih murni, sebab para guru nantinya akan memantau kegiatan belajar para siswa setiap hari, dan itu akan dinilai setiap harinya. Jadi di akhir pembelajaran, guru akan mengevaluasi hasil pembelajaran yang dilakukan oleh para siswa. Jadi siswa lebih terkontrol. Tapi lagi-lagi dengan catatan, ketika modul pembelajaran digunakan sebagaimana tata cara yang ada, digunakan dengan baik dan benar.